Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitra Tunisa dengan NIM 230105034. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 Universitas Negeri Semarang. Jadi di video kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan materi gerak rotasi dan revolusi terhadap kehidupan kita. Silakan cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, jadi ketemu lagi dengan Ibu Alia. Jadi di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gerak, revolusi, dan rotasi di kehidupan kita. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum ke pelajaran kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Baik. Selanjutnya cek dulu nih di sekitar kalian itu ada sampah atau belum rapi, udah rapi belum gitu. Kalau udah, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, oke? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, wibau di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang ingat tidak pembelajaran sebelumnya itu kita mempelajari tentang apa? Ya betul, menjelajahi bumi, matahari, dan bulan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gerak revolusi dan rotasi di kehidupan kita. Sebelum itu, Ibu bertanya dulu nih, mengapa nelayan lebih sering melaut malam hari saat bulan terang? Nah, tuh gambar nelayan dan petani bisa kalian perhatikan. Jadi para nelayan sering menentukan waktu berangkat melaut dengan melihat posisi bulan dan matahari. Begitu pula dengan petani dengan melihat posisi matahari. Nah, menurut kalian, kenapa ya mereka bisa tahu kapan saat terbaik untuk bekerja? Nah, selanjutnya, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana rotasi dan revolusi bumi mempengaruhi siang malam, waktu, dan musim. Nah, sebelum itu, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Namanya itu tepuk siang malam. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk sekali. Malam, 2 kali. Kalau Ibu bilang gerhana, kalian tidak tepuk. Oke, siang, malam, gerhana. Oke. Nah, selanjutnya kita kerjakan kuis terlebih dahulu. Silakan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang dampak gerak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan. Kalian bisa simak videonya ya. Hai teman kece, pernahkah kalian menghubungi teman atau saudara yang berada di daerah lain saat perayaan tahun baru? Seperti Cita yang tinggal di Yogyakarta, sedangkan temannya, Riko, tinggal di Maluku. Ketika jam di rumah Cita masih menunjukkan pukul 10, ternyata di rumah Riko sudah memasuki jam 12 malam. Itu artinya Riko lebih dulu merayakan tahun baru. Gimana bisa ya? Apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Setiap waktu, bumi terus berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut dengan gerak rotasi bumi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam atau dari arah barat ke timur.
Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 3 detik, yang dibulatkan menjadi 24 jam. Lalu, apa saja dampak dari rotasi bumi? Kalian pasti tahu tentang matahari yang terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Namun, apakah kalian tahu kenapa bisa seperti itu? Nah, kalian tadi sudah kan menyimak video tentang dampak gerak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan kita. Nah, selanjutnya, mengapa di Indonesia bagian timur matahari terbit terlebih dahulu? Dan mengapa di beberapa negara ada 4 musim sedangkan di Indonesia hanya 2? Nah, kita akan bahas materi tentang gerak revolusi dan rotasi bumi terhadap kehidupan kita. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari rotasi adalah gerakan suatu benda langit yang berputar pada porosnya sendiri. Nah, kalau revolusi itu adalah gerakan suatu benda langit yang mengelilingi benda langit lain sebagai pusat orbit. Kalau rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, yaitu garis hayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Arah rotasi bumi berlangsung dari barat ke timur dengan waktu yang diperlukan sekitar 23 jam 56 menit, 3 detik, atau jika dibulatkan yaitu 24 jam. Nah, ada dampak rotasi bumi terhadap kehidupan kita. Yang pertama yaitu menyebabkan terjadinya siang dan malam secara bergantian setiap harinya. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah bumi sehingga muncul pembagian zona waktu. Yang ketiga, terlihat gerak semu harian matahari dari arah timur menuju barat di langit. Yang keempat, menimbulkan efek Coriolis yang membelokkan arah angin serta arus laut. Yang kedua, ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Periode revolusi bumi berlangsung selama 365 hari atau sekitar 365 hari 6 jam dengan arah pergerakan dari barat ke timur. Nah, ini ada media pembelajaran konkret. Jadi revolusi bumi itu seperti ini ya. Ini bumi dan ini matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Nah, selanjutnya dampak revolusi bumi. Nah, yang pertama itu ada gerak semu tahunan matahari terlihat berpindah posisi di langit. Yang kedua, revolusi bumi menjadi dasar penentuan kalender Masehi 1 tahun. Yang ketiga, terjadinya perubahan musim di bumi karena kemiringan sumbu rotasi. Yang keempat, ada perbedaan panjang siang dan malam di berbagai wilayah bumi. Selanjutnya ada rotasi bulan. Nah, rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Bulan berotasi selama 27,3 hari dengan arah rotasi sama seperti arah revolusinya. Dampaknya, karena waktu rotasi bulan sama dengan revolusinya, maka sisi bulan yang menghadap bumi tidak pernah berubah. Selanjutnya ada revolusi bulan. Pergerakan bulan yang mengelilingi bumi pada orbitnya yang memakan waktu sekitar 29,5 hari dan menyebabkan berbagai fenomena di bumi. Selanjutnya, nah, dampak revolusi bulan itu yang pertama ada revolusi bulan menjadi penyebab utama terjadinya gerhana bulan. Yang kedua, revolusi bulan berhubungan erat dengan pasang surut air laut di bumi. Revolusi bulan menjadi penyebab utama terjadinya gerhana bulan. Revolusi bulan mempengaruhi bentuk penampakan bulan dari bumi. Nah, penjelasan dari PPT sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKM dengan judul menemukan hubungan gerak bumi dan kegiatan manusia di sekitar kita. Dibagikan ya. Nah, sudah. Jadi cara mengerjakannya yaitu kalian isi di bagian nama dan kelompoknya. Kemudian kalian bisa mengikuti instruksi sesuai yang sudah ditulis di LKM-nya.
Silakan kalian bisa mendiskusikan jawaban tersebut dengan kelompok kalian. Nah, jika sudah, silakan perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Setelah presentasi, kita simpulkan ya. Jadi, alam semesta berjalan dengan sangat teratur karena semua benda di langit bergerak sesuai hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan. Keteraturan rotasi dan waktu revolusi bumi menunjukkan bahwa alam memiliki sistem yang pasti, terukur, dan saling berhubungan satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa alam semesta diciptakan dengan keseimbangan dan keteraturan yang luar biasa. Nah, penting untuk menghargai dan melestarikan kearifan lokal seperti pengetahuan nelayan tentang fase bulan karena kearifan tersebut merupakan hasil pengalaman panjang yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengetahuan ini membantu mereka menyesuaikan diri dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat identitas dan budaya daerah agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Nah, jadi bisa disimpulkan lagi bahwa rotasi itu berdampak terhadap siang dan malam dan perbedaan waktu di kehidupan sehari-hari. Kalau revolusi itu perubahan musim dan tahun kehabisan. Kalau fase bulan itu mempengaruhi kegiatan manusia di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kalian semua mengerjakan LKM dan berpresentasi, silakan kalian tulis refleksi pribadi di buku tulis. Nah, jika sudah, kita tepuk apresiasi terlebih dahulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya, apa yang kalian pelajari hari ini? Betul, gerak rotasi dan revolusi bumi di kehidupan kita. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, Ibu ada soal evaluasi terlebih dahulu. Kalian bisa kerjakan secara individu. Nah, sudah, silakan dikerjakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari tentang materi tersebut? Kalian jadi tahu kan gimana rotasi dan revolusi bumi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena kalian sudah menyelesaikan semua pelajaran pada hari ini, nah, selanjutnya itu kita akan pelajari tentang menjelajahi sistem tata surya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari infoastronomi.org, matahari dikelilingi oleh planet-planet yang ada di sistem tata surya. Karena gravitasi dari matahari itulah yang menyebabkan keseluruhan planet akan selalu tetap dalam garis orbitnya masing-masing. Planet-planet ini memiliki garis orbitnya yang berbentuk elips karena memiliki kecepatan yang tegak lurus dengan tarikan dari gravitasi matahari. Hal itu dapat dianalogikan seperti matahari menarik planet-planet yang ada dalam sistem tata surya dengan kekuatan gravitasi yang dimilikinya. Namun, planet-planet tersebut juga memiliki gravitasi yang sama. Karena tarik-menarik, gravitasi tersebut memunculkan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Gaya sentrifugal merupakan gaya yang bersifat menjauh dari pusat putaran. Sedangkan gaya sentripetal merupakan gaya yang dimana akan membuat planet-planet yang ada pada tata surya bergerak melingkari pusat dari revolusi, yaitu matahari. Matahari akan selalu menarik planet-planet yang ada pada tata surya dengan gravitasi yang dimilikinya. Begitu juga dengan masing-masing planet yang juga memiliki gravitasinya masing-masing. Gaya gravitasi ini berasal dari massa. Massa itu sendiri akan berbanding lurus dengan gravitasi, yang berarti semakin besar massa yang ada pada benda langit, maka akan semakin besar gaya gravitasinya.
Itulah yang menyebabkan matahari akan selalu dikelilingi planet-planet dan juga akan selalu menarik benda-benda kecil yang ada di dekatnya, karena pada sistem tata surya, mataharilah yang memiliki massa paling besar dibandingkan dengan planet-planet lainnya.